Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Semacam Kami Channel. Semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi atau sebuah tutorial bagaimana cara kita mendaftar menjadi calon peserta PPG tahun 2022. Nah, seperti apa langkah-langkahnya? Mari kita ikuti dan simak video ini bersama. Baik teman-teman, sebelum melakukan pendaftaran, terlebih dahulu saya sampaikan di sini berdasarkan surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 0248B2 GT.00.03/2022 pada tanggal 4 Februari tahun 2022. Lampiran 1 set perihal di sini pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan tahun 2022. Di sini terdapat beberapa informasi terkait calon peserta PPG. Yang terdiri dari, di sini ada persyaratan dan tata calon dan tata cara, tata cara pendaftaran dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Apa itu persyaratannya? Di sini terlihat jelas. Di poin A, persyaratan seleksi administrasi, dan di poin B, tata cara pendaftaran. Nah, sebelum dilakukannya ke pendaftaran, aplikasi pendaftaran calon peserta seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 dapat dibuka melalui laman https. Ini alamatnya yang bisa Bapak Ibu nanti melakukan pendaftaran, tetapi dengan menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Tapi sebelumnya saya akan memberikan informasi perihal terkait dengan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, di sini ada semacam informasinya, mungkin penting sekali, perlu perhatian dan perlu diperhatikan oleh calon peserta PPG, siapa saja dan apa saja persyaratannya di sini. Dan saya akan bacakan. Di mana saya bisa mendapatkan informasi yang akurat tentang PPG. Nah, di sini ada jawabannya. Informasi akurat dapat Anda dapatkan melalui laman resmi PPG, yaitu di situ ada ppg.kemdikbud.go.id dan di Instagram @ppgkemendikbud. Di sini ya, ini informasinya, ini sangat akurat sekali dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian ada kapan PPG dalam jabatan akan dimulai. Silakan memantau laman resmi PPG dan membaca surat edaran terkait PPG dalam jabatan tahun 2022. Di sini sudah ada suratnya, ini surat resminya yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan. Kemudian bagaimana cara mendaftar? Bagaimana cara mendaftar sebagai calon peserta PPG dalam jabatan? Tata cara pendaftaran telah dijelaskan pada surat edaran seleksi administrasi PPG dalam jabatan nomor
024 garis miring P2 garis miring GT.00.03 garis miring 2022. Itu per tanggal 4 Februari. Nah, ini ya. Di sini suratnya. Nah, berarti di sini sudah ada informasi terkait tata cara pendaftarannya. Ada di surat ini. Kemudian apa persyaratan atau siapa saja yang dapat mengikuti PPG dalam jabatan? Nah, di sini persyaratan pendaftaran telah dijelaskan pada surat edaran yang tadi ya. Yang tadi di sini di surat ini telah dijelaskan. Silakan tinggal baca saja surat ini ya. Surat ini dibaca sampai ini ada persyaratan seleksi administrasi mulai dari poin A sampai dengan poin J. Kemudian di sini ada saya memiliki akun di PKB lebih dari satu, apa yang harus saya lakukan? Nah, di sini ketika teman-teman mempunyai double akun, maksudnya seperti itu. Nah, di sini teman-teman silakan untuk melapor melalui akun SIM PKB masing-masing atau melalui jalur dinas atau LPMP, atau biasanya melalui ketua gugus di masing-masing satuan pendidikan. Seperti itu. Mengapa saya tidak mendapatkan notifikasi di akun SIM PKB? Jawabannya, nah, kenapa kita tidak ada notifikasi di akun SIM PKB kita? Apakah kita tidak terdaftar atau bagaimana? Nah, di sini kalau memang tidak ada notifikasi di akun SIM PKB teman-teman, berarti teman-teman bukan sasaran calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Mungkin tahun yang akan datang itu bagian teman-teman atau giliran teman-teman. Saya telah lulus seleksi akademi 2019. Apakah saya langsung menjadi peserta PPG 2022 atau harus ikut seleksi akademik lagi? Jika Anda telah lulus seleksi akademi 2019 namun tidak lulus seleksi administrasi tahun 2021, maka Anda harus mengikuti proses pendaftaran dan seleksi tahun 2022. Nah, jika ketika kita lulus seleksi akademik di 2019 namun tidak lulus di bagian administrasi, maka kita harus tetap mengikuti proses pendaftaran di tahun. Kemudian saya telah lulus seleksi akademik dan telah lulus seleksi administrasi tahun 2021 yang lalu. Apakah saya langsung menjadi peserta PPG 2022 atau harus ikut seleksi akademik lagi? Nah, di sini bagi guru yang telah lulus seleksi administrasi tahun 2021 tidak perlu mengikuti seleksi tahun 2022. Dan silakan memantau informasi selanjutnya melalui laman resmi dan akun SIM PKB masing-masing. Jadi teman-teman silakan dibuka login di SIM PKB-nya masing-masing, di akun SIM PKB-nya masing-masing. Silakan untuk terus pantau, jangan kasih kendor ya. Untuk selanjutnya saya sedang mengikuti program guru penggerak. Apakah saya bisa mengikuti PPG dalam jabatan? Nah, berarti di sini teman-teman dapat mengikuti seleksi administrasi PPG tahun 2022. Jadi di sini ya dijelaskan. Apakah PPG dalam jabatan tahun 2022 juga termasuk untuk guru di bawah naungan Kemenag? Jawabannya tidak. Jadi di sini guru di bawah naungan Kemenag mengikuti PPG-nya yang diselenggarakan oleh Kemenag.
lanjut, saya dulu ikut program dalam jabatan tahun 2019, tetapi saya terhenti di PPL karena waktunya bersamaan dengan Latsar. Apakah ada kemungkinan saya ikut lagi? Bagi guru yang telah terdata menerima bantuan pemerintah untuk biaya pendidikan atau PPG, bukan merupakan sasaran program PPG 2022. Saat mengisi profil diri, pilihan jabatan fungsional saya tidak ada. Apa yang saya pilih atau isi? Silahkan pilih tanda minus ya. Silakan teman-teman nanti di bagian ini memilih tanda minus. Apakah status honorer sekolah dapat mengikuti PPG dalam jabatan? Nah, ini di sini sering terjadi kesalahpahaman. Apakah PPG itu diperuntukkan untuk honorer atau PNS? Nah, di sini sudah jelas jawabannya dan tentu ini bisa dipertanggungjawabkan bahwa honorer sekolah bukan merupakan sasaran PPG dalam jabatan 2022, meskipun honorer tersebut sudah berpendidikan S1 atau D4 dan lain sebagainya. Kemudian prodi S1 saya tidak terdapat dalam pilihan yang terdapat di menu pendaftaran PPG. Saya harus memilih apa? Pilihkan. Di sini silahkan memilih tidak ditemukan. Ketika tadi Bapak dan Ibu atau teman semuanya, ketika prodi S1-nya tidak ditemukan, maka silakan memilih tidak ditemukan. Selanjutnya petugas akan melakukan verifikasi berdasarkan unggahan ijazah S1 atau D4. Jadi teman-teman tidak usah khawatir dan ikuti petunjuknya. Lalu kemudian prodi ijazah S1 saya dapat mengambil bidang studi PPG apa? Nah, di sini ketentuan mengenai linearitas dimuat pada lampiran surat edaran tentang seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Di situ sudah tertera jelas ya. Tinggal silakan teman-teman, Bapak dan Ibu silakan untuk membacanya di surat ini ya, di surat pertanggal 4 Februari tahun 2022. Dan informasi yang terakhir di sini, setelah lulus seleksi administrasi, apa langkah selanjutnya? Nah, di sini bagi yang dinyatakan lulus seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022, maka menunggu informasi berikutnya, yaitu pelaksanaan seleksi akademik dan seterusnya. Pantau di laman ppg.kemdikbud.go.id dan di sini login dengan akun SIM PKB. Jadi teman-teman, Bapak dan Ibu semuanya, bagaimana cara loginnya? Nah, di sini teman-teman selanjutnya tinggal klik di bagian login. Kalau memang Bapak dan Ibu atau teman-teman semuanya menjadi salah satu dari bisa mendaftarkan sebagai calon peserta PPG, silakan diklik di bagian login ini. Nanti teman-teman akan diarahkan masuk ke aplikasi ini, pendidikan profesi guru PPG, dan silakan masukkan surel dan kata sandinya. Nah, di sini atas nama Nah, di sini nanti kalau teman-teman bisa untuk mendaftar atau tidak, di sini nanti akan muncul di sini. Silahkan untuk mendaftar. Kenapa di sini tidak ada? Karena atas nama ini memang bukan sasaran dari program PPG tahun 2022. Mungkin
Tentu saja teman-teman mudah untuk login dan silakan pantau terus. Jangan sampai ketinggalan informasinya, karena informasi ini informasi individual. Artinya informasi yang akan masuk pada akun SIM PKB Bapak dan Ibu atau teman-teman semua. Demikian terkait dengan bagaimana cara login di akun SIM PKB untuk mendapatkan informasi terkait seleksi administrasi dan sebagainya. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.